Aktivitas UTBK SBMPTN di tengah pandemi corona buat Pemkot Surabaya tetapkan syarat wajib tambahan. Tak hanya tunjukkan kartu peserta ujian, calon mahasiswa wajib sertakan hasil uji cepat corona. Pemberitahuan surat edaran yang mendadak buat orang tua dan peserta kelabakan. Tidak sedikit peserta yang merasa keberatan karena harus mengeluarkan kocek tambahan. Pemirsa, bersama saya Oke Risandi, inilah iBreak selengkapnya. Rapid test syarat wajib SBMPTN. Pemirsa, 2 Juli 2020 lalu, pemerintah kota Surabaya, tepatnya Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini, mengirimkan surat edaran pada 4 universitas negeri di Surabaya. Ada UNAIR, UNESA, UPN Veteran Jawa Timur, dan juga ITS, di mana keempat universitas ini mewajibkan seluruh peserta yang mengikuti UTBK SBMPTN untuk melampirkan dan menunjukkan hasil uji rapid test non-reaktif atau swab negatif. Memang jaraknya berdekatan sekali dengan pelaksanaan UTBK, ya ini hanya selisih 3 hari saja, di mana UTBK hari pertama dilaksanakan 3 hari kemudian setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, yakni 5 Juli 2020 atau hari Minggu lalu. Tidak sedikit para peserta yang merasa keberatan dengan himbauan yang serba mendadak, mereka pun kelabakan. Bahkan sejumlah laboratorium dan juga klinik sempat dibanjiri para peserta ujian karena mereka mencari surat rapid test. Ada juga yang harus pingsan karena berdesak-desakan di sana. Kita akan bahas sebetulnya apa urgensi dilaksanakannya rapid test sebagai salah satu syarat wajib mengikuti UTBK SBMPTN. Sudah hadir di studio kami, dua narasumber yang saya berbagi informasi untuk Anda. Ada Ibu Neni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga Pak Ali Yusah selaku Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Assalamualaikum Pak Yusah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Ibu Reni terlebih dahulu langsung. Ibu, sebetulnya apa yang Ibu lihat dari adanya keluar surat edaran yang H-3 pelaksanaan ujian UTBK? Apakah ini memang urgensinya cukup jelas untuk mencegah munculnya klaster baru atau seperti apa Ibu? Iya, jadi terkait dengan surat wali kota yang diantaranya meminta agar peserta UTBK yang ada di Surabaya memenuhi adanya hasil rapid test non-reaktif atau swab yang negatif, memang menimbulkan kekagetan, ya, dan ini keluar 3 hari sebelum pelaksanaan UTBK dimulai di gelombang yang pertama. Jadi yang kemudian menjadi catatan saya itu pertama adalah bahwa ini menimbulkan keresahan. Memang kita menerima, saya hari Kamis ya, hari Kamis itu surat itu keluar, Kamis, Jumat itu cukup banyak keluhan-keluhan yang masuk, ya, pertanyaan-pertanyaan dan dinamika yang kita pantau juga di sosial media yang tersampaikan secara personal ke saya. Dan itu suasana yang memang intinya adalah adanya keterpecahan konsentrasi tentu bagi anak-anak. Jadi anak-anak kita ini, ya, mereka yang lulus SMA, SMK atau juga yang gap year yang tahun lalu mungkin sekarang mau mencoba lagi, itu kan menyiapkan SBMPTN, menyiapkan UTBK, itu mereka itu kan 1 tahun sebelumnya itu harus menyiapkan. Betul. Gitu. Ancang-ancangnya jauh hari. Ancang-ancangnya itu sudah jauh-jauh hari, bahkan kelas 1 SMA itu biasanya sudah nyiapin gitu. Betul. Nah, mereka ini adalah anak-anak generasi terdidik yang akan melakukan ujian di kawasan yang terdidik. Ya, kawasan UNER, ITS gitu ya, UPN Veteran gitu. Yang tentu para penyelenggara ini tidak akan abai untuk kemudian melakukan mengatur mobilitas anak, ya, mengatur mobilitas sekian orang, pengaturannya bagaimana, ruangannya bagaimana, harus disiapkan sarana prasarana seperti apa dan sebagainya. Itu pasti sudah diupayakan seperti itu. Nah, ketika kemudian tiba-tiba muncul kebijakan yang mendadak itu, ya tentu ini akan menimbulkan, ya, tentu ini menimbulkan keresahan, menimbulkan kelimpungan, kelabakan, rasa khawatir, rasa was-was yang semestinya anak-anak itu berada pada lingkungan yang kondusif, suasana yang kondusif untuk menyiapkan UTBK yang menjadi gerbang untuk kemudian menggapai cita-cita setinggi-tingginya itu kemudian akhirnya bisa saya katakan terganggu gitu, terpecah gitu ya. Baik secara mental
kemudian secara fisik ya karena dia harus mestinya belajar, dia harus keluar, Mencari-cari, dia betul. harus antri Betul. dan sebagainya gitu. Nah, adapun terkait dengan maksud dari pemerintah kota yang tadi ditanyakan, jadi apa sih kok tiba-tiba ada begini gitu ya. Saya bisa memahami bahwa pemerintah kota dalam hal ini pemerintah daerah yang di Surabaya ini itu memang punya tanggung jawab untuk melakukan pengendalian penyebaran COVID-19 Betul. di saat ini, di mana Surabaya berada pada zona merah tertinggi di Jawa Timur, tertinggi skala kota di Indonesia. Kami bisa memahami itu dalam konteks pengendalian. Betul. Nah, ketika kemudian ini menjadi suatu hal yang dianggap penting, ya dianggap memang urgen, bahwa nantinya ada potensi penyebaran yang dikhawatirkan muncul di klaster UTBK misalkan, maka tentunya harus dipersiapkan secara matang, perencanaan, toh jadwal UTBK sudah diketahui 1 bulan sebelumnya. Betul. Ya, kenapa kemudian kebijakan itu harus diberikan secara Mendadak mendadak? sekali. Nah, itu yang apapun sesuatu kalau mendadak, yang itu terkait dengan banyak orang, ya hajat hidup orang banyak begitu, urusan pendidikan, urusan anak-anak generasi muda kita, ya tentu membawa pengaruh yang mestinya kita menyelesaikan sesuatu, tapi kita menimbulkan masalah lain. Oke, baik. Jadi dengan adanya surat edaran Wali Kota Surabaya yang mewajibkan rapid test, ini menimbulkan keresahan dan tidak sedikit membuat terpecahnya konsentrasi para peserta karena mereka seharusnya bersiap belajar dan sebagainya, tapi harus mencari surat rapid test yang menunjukkan bahwa mereka non-reaktif. Pak Yusa, melihat terkait dengan surat edaran ini, bagaimana tanggapan Anda di tengah masyarakat bahwa yang datang ini bukan hanya mereka dari kota Surabaya, dari kota kabupaten lain di Jawa Timur datang ke kota Surabaya jauh-jauh, bahkan harus merogoh kocek terkait dengan akomodasi, penginapan dan sebagainya. Sekarang masih harus ditambah dengan rapid test, yang paling murah katakanlah Rp150.000. Ya, jadi gini, kalau saya mempertanyakan adalah bagaimana pemerintah kota melakukan mitigasi terhadap proses penanganan atau pencegahan pandemik ini, persoalan pandemik ini. Kenapa? Karena itu tadi kita tahu jadwal UTBK sudah jelas. Betul. Namun saya yakin teman-teman di perguruan tinggi sudah melakukan mitigasi yang sedemikian kuat, sedemikian rapat, sehingga dalam proses UTBK pun waktu untuk melakukan UTBK juga dikurangi. Itu adalah salah satu upaya sebetulnya dari teman-teman di perguruan tinggi untuk sudah melakukan tindakan preventif dan sudah melakukan yang paling utama adalah mitigasi. Betul, betul. Mitigasi. Kita tahu juga keempat kampus yang mengadakan ini punya luasan wilayah yang cukup menarik. Sehingga kemungkinan orang berkumpul, bergerombol, itu juga bisa diminimalisirkan. Dan kemarin hari Minggu saya sempat berkeliling di kampus-kampus, itu longgar. Oke. Karena satu, sudah selesai, selama masa pandemi kan perkuliahan tidak ada. Betul. Kemudian aktivitas di kampus juga sudah mulai berkurang banyak karena masuk ke liburan. Dan ini sebetulnya masa-masa yang seperti ini sebetulnya sudah diantisipasi sebetulnya oleh teman-teman perguruan tinggi negeri. Nah, persoalan ketika ini dijadikan suatu kewajiban, yang saya soroti tadi selain biaya, ini seolah-olah di pasar ini juga menimbulkan perang harga. Ah, iya, betul, betul. Ada kejadian perang harga untuk biaya rapid. Dan ini terus naik turun seenaknya sendiri. Iya. Nah, seharusnya ketika ada kebijakan yang mewajibkan, maka regulator itu juga melakukan penyetaraan harga, standar. ada Betul, batas betul, rendah dan betul. batas tinggi. Betul. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu sebetulnya harga Normal standar itu harga berapa? modal dari untuk biaya tersebut ditambah dengan biaya tenaga kerja dan lain sebagainya itu berapa, itu kan juga tidak tahu. Oke, baik. Itu pertama. Terus yang kedua, Oke, Pak Yusa, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Mohon maaf saya potong. Pemirsa jangan kemana-mana, e-break akan segera kembali sesaat lagi.